Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya cuma mau share aja teman-teman. Jadi saya lagi baca buku ini namanya Million Dollar Weekend. Million Dollar Weekend ini dari Noah Kagan. Saya lagi denger buku sebetulnya karena saya udah migrasi ke audiobook sekarang karena bisa dibaca kapan saja, bisa didengar kapan saja. Jadi Million Dollar Weekend silahkan, ini recommended bukunya, cukup praktikal sih menurut saya, cukup jelas, dibikin oleh Noah Kagan ya, orang Israel, cuman ya kita ambil ilmunya aja. Dan ada kata-kata yang menurut saya bagus ya, start before you ready. Jadi sebenarnya kata-kata ini setelah saya googling udah lama, jadi bukan ciptaan kata-kata mutiara si Noah Kagan, cuman udah lama lah start before you ready itu. Cuman saya baru tahu dari beliau, dari buku itu, dan saya bikin kontennya ini karena ini menarik. Menariknya apa? Sebenarnya ini sama aja kayak mulai aja dulu. Nah, kalau kita teman-teman tahu kan si Tokopedia ya, ini terkenal banget. Mulai aja dulu itu dari Tokopedia. Ini berbanding terbalik sama ilmu sebelum amal. Jadi kalau dari sisi agama memang ada hadis, setahu saya hadis entah sahih atau enggak, saya sering dengar juga katanya kalau sebelum kita beramal itu ilmu dulu. Sebelum kita jualan ke pasar kita tahu dulu ilmunya. Sebelum kita jual beli kita tahu dulu ilmunya. Di agama seperti itu. Cuman saya nggak akan bahas lebih dalam karena saya nggak ngerti ilmu agama. Saya bukan ustadz. Coba tanya ustadz seperti apa. Atau teman-teman yang tahu boleh tuliskan di kolom komentar penerjemahan ilmu sebelum amal ke dunia bisnis zaman sekarang yang super cepat itu seperti apa. Nah itu, cuman saya mau fokus ke mulai aja dulu ini atau start before you ready itu. Lalu saya napak tilas. Saya coba terka-terka, project, produk, bisnis. Mana sih yang berhasil, mana yang enggak. Ya saya sama seperti Anda pasti banyak kegagalan ya. Entah bisnis secara besar yang gagal, bisnis secara utuh yang gagal, atau launching produk yang gagal, atau strategi yang gagal. Ya entah itu apa, coba terteka. Entah strategi, entah bisnis, entah produk, entah metode mana yang berhasil. Lalu saya nerka-nerka, ternyata yang berhasil misalkan apakah dari yang mentah alias langsung hajar boleh aja tanpa mikir apa-apa, atau yang setengah mateng, atau yang perencanaan mateng. Mana yang masih bertahan sampai sekarang? Setelah saya pikir-pikir ternyata yang bertahan sampai sekarang justru yang jelas bukan yang matang yang masih bertahan sekarang. Tapi yang antara setengah matang sampai mentah lah, ya mungkin daerah sinilah yang masih ini contohnya YouTube ini saja. Ini saya udah jalan berarti 4 tahun ya, 4 tahun 3 atau 4 tahun nge-YouTube bukan full time ya, serius. Saya satu konten per hari. Itu boro-boro mikirin plan. Pokoknya plan saya cuma satu konten per hari. Itu dibilang mentah juga enggak ya, artinya ya 1/5 matang mungkin ya plan plannya ya 1/5 matang karena cuma satu plannya, satu konten per hari. Alhamdulillah sampai ke sekarang si YouTube ini jadi penghasilan juga buat saya, dapat koneksi, dapat ini, dapat itu. Oh, banyak banget lah benefitnya buat saya, dan mudah-mudahan buat teman-teman yang nonton juga dapat benefitnya dari video yang saya share. Mudah-mudahan ini masih bertahan sampai sekarang. Terus ada juga satu produk jualan saya. Saya itu kayaknya bagus deh. Kayaknya bagus, nggak mikirin gimana-gimana. Oke, coba suruh tim saya launching. Jadi best seller. Jadi kalau mentah atau setengah matang atau artinya kita belum matang plannya, itu memang kitanya lebih nggak takut. Jadi kalau kitanya matang dulu, matang perencanaannya, saya pernah bikin suatu produk yang betul-betul matang perencanaannya tuh. Jadi mulai dari HPP-nya diukur dengan jelas ya, konsumsi bahannya 90%, terus analisa marketnya ini oke, nggak laku. Tapi barang yang kayaknya itu bagus deh, ya itu gitu doang laku. Jadinya start before you ready itu benar. Jadi kalau orang kolot bilang jangan kebanyakan mikir, langsung jalan aja, jangan kebanyakan mikir tuh penting, cuman nggak harus sampai matang 100%. Kalau kita sampai 100% matang, plan A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, terus apa, nanti jadinya kita jadi takut, malah nggak jadi eksekusi, malah gagal sebelum tumbuh. Jadi lebih baik ya sudah, menurut saya sih ya paling realistis kita setengah matang aja. Kalau udah kebayang metodologinya seperti apa, entah dalam bisnis, R&D, produk, strategi apa, udah kebayang, langsung aja eksekusi. Start before you ready. Mudah-mudahan teman-teman ngerti konteksnya. Ini memang cuma share receh aja. Coba teman-teman terka-terka sendiri mana yang main hajar bleh alias
mentah terus eksekusi, atau cuma analisis sedikit terus eksekusi, atau yang dipikiran betul-betul terus eksekusi, mana yang bertahan sampai sekarang? Entah strategi, produk, bisnis atau apapun itu, coba teman-teman terka-terka. Kalau saya paling banyak di antara mentah sama setengah matang dibanding yang matang. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya.